Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, ada ulama besar yang bukunya dipakai sampai sekarang yang murtad di ujung usia. Nauzubillah min dzalik. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengizinkan? Padahal mungkin di seumur hidupnya pasti dia banyak berdoa minta husnul khotimah dan minta ditetapkan imannya dalam Islam. Barakallahu fiik. Ya, hibbati fillah. Kita berbaik sangka. Tapi ingat, ada orang yang tulisannya bagus. Omongannya bagus. Manfaat buat orang. Tapi matinya su'ul khatimah, murtad. Kenapa? Tadi yang kita baca, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa ada dosa-dosa besar yang letaknya di hati. Yang bukan fisik. Kalau fisik kita ngelihat fulan berzina, ditangkap dia. Fulan korupsi, fulan mencuri, fulan begal. Itu dosa-dosa besar yang nampak sama kita. Maka kita jelas tahu, oh fulan melakukan dosa besar. Tapi boleh jadi fulan melakukan dosa besar dan kita melakukan yang lebih besar daripada dosanya fulan. Apa? Ujub. Berbangga diri. Ria. Ini yang berbahaya. Jadi kalau dikatakan mungkin dia sudah berdoa, ya kita nggak tahu. Mungkin dia berdoa, mungkin juga dia tidak berdoa. Mungkin dia juga terlalu bangga dengan dirinya. Ada orang-orang yang juga tidak mengikuti nasihat Nabi SAW. Apa nasihat Nabi SAW? Ketika Umar bin Khattab membuka Taurat, baca-baca Taurat, kitabnya orang-orang Yahudi, yang kita percaya dengan Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa AS. Tapi Taurat yang ada sudah diselewengkan, dikurangi, ditambahin. Maka Nabi marah kepada Umar. Amutahawwikuna fiha ya ibn Khattab. Apakah engkau ragu-ragu masih dengan yang diturunkan kepada Nabi SAW? Sehingga cari-cari kebenaran dari sana. Disinilah ada orang-orang yang kemudian membaca kitab-kitab yang seharusnya tidak dia baca. Mendengarkan, menyimak, menonton sesuatu yang seharusnya dia tidak lakukan itu. Tapi sebagai enggak, anak baca untuk ini, untuk itu. Akhirnya masuk syubhat dan na'udzubillah min dzalik. Di masa Nabi SAW, ada penulis wahyu Nabi. Orang Nasrani masuk Islam. Nulis wahyu. Kemudian dia pindah lagi. Di antara fitnahnya, fitnah wanita yang menyebabkan orang kadang-kala ya menjadi berubah. Oleh karena itu kita nggak boleh berhenti membaca ya muqallibal qulub. Ya bacanya dengan hati bukan hanya dengan lisan. Dan kita perlu sering-sering berangkat ke laboratorium untuk cek hati kita. Hati kita ini benar enggak nih? Jantung kita benar enggak? Jangan-jangan ada penyakit yang kita terpapar penyakit itu tapi kita nggak sadar. Seperti COVID-19. Ada orang OTG. Dia membawa virus. Tapi dia nggak sadar. Dan itu berbahaya. Daripada orang yang terkena virus lalu sakit. Oh ketahuan sakit. Anak sakit nih. Dari mana engkau tahu? Aku demam gitu loh. Tapi ada orang yang kena virus. Tapi dia nggak merasakan dampak dari virus tersebut. Dan itu biasanya berbahaya. Jadi bisa jadi. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang terjadi dengan alim ulama tersebut yang bukunya bagus ya. Ya beberapa bukunya bagus yang di awal-awal. Tapi kemudian tulisan-tulisan dia ya udah nggak bagus lagi gitu. Barakallahu fiik. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Barakallahu fiik. Nah.